sama pemerintahnya, malah nggak sadar diri. Bisa-bisanya mereka malah nyerang Benix ya. Padahal gue udah dengan sangat baik dan murah hati memberikan edukasi sama mereka bahwa sebetulnya pemerintah mereka menggadaikan. Bayangkan, Perdana Menteri Malaysia dengan bangganya menggadaikan negara Malaysia ke Amerika Serikat. Hari ini kita akan membahas narasi yang katanya Malaysia menang perang dagang karena tarifnya 0%. Tapi pertanyaannya simpel, 0% itu buat siapa sih? Yang untung siapa? Dan yang rugi siapa? Kalau kita lihat dari isi perjanjiannya, yang terlihat justru bukan kemenangan, tapi penggadaian kedaulatan dagang Malaysia ke Amerika Serikat. Dan ini bukan cuma asumsi, tapi ada di poin-poin perjanjiannya. Pertama, produk Amerika boleh masuk ke Malaysia tanpa perlu penilaian kualifikasi dari Badan Negara Malaysia sendiri. Yang kedua, Malaysia dilarang ngasih syarat untuk impor makanan dari Amerika, yang artinya negara kehilangan hak dasar untuk melindungi petani, standar pangan, dan pasar domestik. Malaysia bukan lagi regulator, tapi cuma pintu masuk barang Amerika. Sebelumnya, Malaysia mengenakan pajak digital 6% kepada perusahaan teknologi asing. Sekarang dilarang, Malaysia nggak boleh lagi memungut pajak dan wajib memfasilitasi perdagangan digital Amerika Serikat. Perusahaan teknologi Amerika Serikat diberikan akses sebesar-besarnya. Negara cuma jadi host, sedangkan keuntungan lari ke Silicon Valley. Selain itu, Malaysia harus bertanya dulu dengan Amerika kalau mau berdagang dengan negara yang lain. Malaysia juga harus mengikuti sanksi dan keputusan dagang Amerika dengan negara ketiga. Artinya, Malaysia kehilangan kebebasan diplomasi dan perdagangan bukan negara berdaulat, tapi subkontraktor kebijakan luar negeri Amerika. Bayangin, satu negara punya hak berdagang secara bebas, tapi hak itu pelan-pelan dicabut. Nah, sama kayak Malaysia sekarang sudah dilarang berdagang dengan pihak manapun yang masuk ke daftar sanksi Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Bukan cuma negara, tapi organisasi, perusahaan, bahkan individu sekalipun sudah tidak diperbolehkan. Artinya apa? Artinya, sekarang keputusan dagang Malaysia sudah nggak sepenuhnya ada di tangan Malaysia itu sendiri. Nah sekarang langkah ekonomi Malaysia sekarang mereka harus nanya ke Amerika Serikat dulu, diizinkan atau tidak. Nah di sini masalah besarnya. Ini bukan lagi soal ekonomi, bukan cuma ekspor impor. Ini udah masuk ke kedaulatan, keamanan, dan politik nasional Malaysia. Malaysia dipaksa ikut ke dalam geopolitik global yang bukan kepentingannya sendiri. Malaysia juga dilarang mandiri secara energi, dilarang beli reaktor nuklir, dilarang beli uranium, dilarang membangun kedaulatan energi. Di sisi lain, pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi dan mempromosikan investasi Amerika di sektor mineral kritis, tambang, listrik, telekomunikasi, infrastruktur, dan transportasi. Ini jelas sumber daya alam Malaysia dibuka, dikontrol, dan diarahkan untuk kepentingan Amerika Serikat. Yang cukup menyedihkan, di saat tingkat pengangguran Malaysia sudah mencapai angka 3%, Perdana Menteri Malaysia justru berkomitmen untuk membuka lapangan kerja di Amerika Serikat selama 10 tahun ke depan, sekaligus menanam investasi hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat di sana. Selain itu, pemerintahan Malaysia setuju untuk tidak mengajukan banding atau gugatan ke WTO, tidak memberlakukan denda, serta tidak mengenakan tarif tambahan apapun terhadap produk atau perusahaan asal Amerika Serikat. Bahkan Malaysia juga dibatasi untuk tidak menerapkan PPN yang berpotensi merugikan perusahaan Amerika Serikat. Terus soal tarif 0% gimana? Tarif 0% itu ternyata cuma dikasih untuk komoditas kakao. Padahal kalau ngomongin keunggulan ekspor Malaysia itu kuatnya di sektor mineral dan tambang, mesin, elektronik, sama kelapa sawit. Tarif 0% bukan kemenangan, tapi umpan. Menurut perjanjian ini, kedaulatan dagang, politik, dan keamanan Malaysia bergantung pada agenda geopolitik Amerika Serikat. Ini bukan kerjasama yang setara, ini penggadaian negara secara legal dan tertulis. Dan tugas kita adalah untuk berhati-hati dengan narasi palsu bahwa Malaysia menang perang dagang. Karena faktanya yang menang itu cuma satu, Amerika Serikat.